Shalom. Shalom. Salam kakak, jelas. Shalom. Lanjut. Shalom kakak Ya. cantik. Baik teman-teman, saat ini mari kita mempersiapkan setiap hati pikiran kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang benar-benar yang kita dengarkan pada malam hari ini, kita mendapatkannya dan kita tidak sia-sia dalam Zoom ini. Ya, ada berkat yang kita rasakan pada malam hari ini. Mungkin teman-teman sepanjang hari ini ada yang kesal, ya, ada yang kesal baik kepada siapapun, kepada partner kerjanya, baik dalam perkuliahan, kepada dosennya, kepada keluarganya. Tetapi lewat firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini dan akan menguatkan kita teman-teman yang pernah meragukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah teman-teman, saya rindu untuk menaikkan pujian ini bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita, ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, katakan ku percaya semua untuk kebaikanku Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya itu bahwa semua baik bagi kita. Amin. Jadi teman-teman, jangan hanya cuma kita menyanyikan setiap pujian, tetapi hayati setiap kata-kata pujian pada malam hari ini. Ya, saya rindu itu teman-teman ya. Saya rindu jangan hanya kita semangat harus ada musik, tetapi hayati setiap kata pujian pada malam hari ini, bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya itu, yakini itu bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Baik teman-teman, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. 1, 2, 3. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua itu kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saya persilakan kepada hambanya. Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang ke hadirat Tuhan, kami sudah bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah melalui via Zoom ini Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar Tuhan, bisa kami dapat mengerti dengan baik, dan kami bisa dapat mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dapatkan Tuhan, bukan berasal dari bibir mulut hamba Tuhan, tapi semua karena pertolongan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan, melalui firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Salam, salam. Jelas suaranya. Halo. Jelas suaranya kan? Jelas. Jelas. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau ucapkan buat teman-teman semua yang sudah memberikan saya kesempatan sekali lagi untuk yang membawa renungan di Zoom hari ini. Ya, saya baru aja sampai di tempat praktek, jadi pas baru sampai langsung dikasih bilang, kakak siap-siap masuk Zoom. Jadi ya sudah, saya bilang oke, mantap. Jadi belum ganti baju juga ya, tapi saya percaya bahwa ya, apapun yang terjadi tetap jalan terus. Oke, langsung saja mari kita membuka kitab kita di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yes. 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Teman-teman bisa menyimaknya dan saya akan membacakannya bagi kita, yaitu dengan perikop, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan, memberikan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merenungkan kedatangannya. Ya, jadi teman-teman semua, tema kebenaran firman Tuhan di malam hari ini tidak lari dari perikop yang sudah dicantumkan oleh lembaga Alkitab, yaitu penuhi panggilan pelayananmu. Ya, penuhi panggilan pelayananmu. Ya. Di sini Paulus menasihatkan kepada Timotius agar dia memenuhi panggilan pelayanan
yang telah Allah percayakan kepadanya. Ya, kita bisa lihat di ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaan. Jadi di sini dikatakan bahwa di hadapan Allah, yaitu Bapa dan juga anaknya yaitu Yesus Kristus, Paulus ini berpesan kepada Timotius dengan sungguh-sungguh untuk dia harus memberitakan firman Tuhan. Ya, di sini ada yang saya dapatkan di sini ada pun panggilan pelayanan yang Paulus tekankan di sini kepada Timotius adalah yang pertama, yaitu kita bisa lihat di ayatnya yang kedua, yang di situ dikatakan bahwa beritakanlah firman. Nah, jadi di sini poin yang pertama yang Paulus tekankan tentang panggilan pelayanan yang diberikan kepada Timotius, yaitu beritakanlah firman Tuhan. Nah, beritakanlah firman Tuhan. Paulus menegaskan bahwa kapanpun waktunya dan bagaimana keadaannya, Timotius senantiasa perlu siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa baik atau tidak baik waktunya, Timotius harus memberitakan firman Tuhan, menegur dan menasihati berdasarkan firman Tuhan. Jadi di sini apa yang ingin Paulus juga ingin katakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Zoom pada hari ini, bahwa kita juga harus menunaikan panggilan pelayanan kita. Apalagi saya percaya bahwa kita di sini pasti kebanyakan adalah kuliah teologi ya. Jadi di sini kita itu harus menunaikan panggilan pelayanan kita. Ya, jadi di sini Paulus menekankan kepada Timotius supaya dia harus siap untuk memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Timotius harus siap. Jadi demikianlah dengan kehidupan kita. Allah sudah percayakan, Allah sudah memanggil setiap kita untuk kita harus siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan. Baik ataupun tidak baik keadaan kita atau tidak baik waktunya, Tuhan ingin kita selalu siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan hanya kita memberitakan firman Tuhan, kita harus menasihati mereka, menegur ketika mereka melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita harus menasihati dengan sesuai dengan firman Tuhan, dengan kasih Kristus kepada mereka. Jadi ketika kita ada dalam perkumpulan jemaat atau kita ada di gereja atau dimanapun kita berada, ya, kita tuh harus melihat ketika ada jemaat yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan, atau ada teman, sahabat, atau orang-orang terdekat kita, atau orang-orang di lingkungan kita, ketika kita melihat bahwa mereka itu sudah lari atau sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan, kita itu harus menasihati mereka, menegur mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi teman-teman semua, ya, di sini kita belajar dari Timotius yang dimana dia itu harus memberitakan firman Tuhan. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Ya, jadi poin yang kedua ya di sini yaitu adalah Timotius harus memenuhi panggilan pelayanan, yaitu melayani Yesus Kristus. Nah, di sini Paulus mengingatkan kepada Timotius agar dia harus menguasai diri dan sabar menderita ketika ia melakukan pelayanannya. Saya percaya bahwa pada saat itu pasti ada banyak sekali hal-hal yang terjadi sehingga Paulus dengan tegas menasihati Timotius agar dia harus menguasai dirinya, sabar menderita ketika ia melakukan pelayanannya. Jadi setiap kehidupan kita baik dalam pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ketika kita menghadapi masalah, persoalan di dalam pelayanan kita atau menghadapi tantangan dalam pelayanan kita, di sini dikatakan bahwa kita harus menguasai diri kita. Jangan sampai kita tidak menguasai diri kita, jadi kita juga ikut dengan orang-orang yang tidak melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Ya, jadi kita sebagai orang-orang yang sudah mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan sudah percayakan pelayanannya bagi kita, kita itu harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menguasai diri kita, sabar ketika kita ada dalam penderitaan. Itulah yang Paulus nasihatkan kepada Timotius, supaya dia harus menguasai dirinya, dia harus sabar untuk melakukan pelayanannya. Jadi kedua panggilan pelayanan yang Paulus tekankan kepada Timotius ini, dia menggunakan diamarturomai, kalau saya tidak salah yang dalam bahasa Yunani, ya artinya sungguh-sungguh atau sepenuh hati atau memberikan dorongan yang kuat. Jadi di sini Paulus memberikan pesan ini dengan sungguh-sungguh kepada Timotius dengan kesaksian yang penuh dan juga dengan dorongan yang kuat. Supaya apa? Supaya Timotius bisa memenuhi panggilan pelayanan yang sudah Allah tetapkan bagi dia. Berbicara tentang panggilan dan pelayanan, saya ada punya sebuah kesaksian, teman-teman. Jadi di mana kemarin waktu praktik semester, saya ditugaskan untuk turun ke sebuah panti, namanya rumah Sing Harapan Baru. Jadi ketika saya di sana, saya baru sampai, terus saya dipanggil di kantor. Pas saya sampai itu jam 9 pagi. Jadi malamnya saya dipanggil sekitar jam 8 gitu, saya dipanggil ke kantor. Ketika saya dipanggil, ditanya oleh pemilik panti seperti ini. Gimana Dek, kamu di sini? Apakah kamu betah atau ingin pulang? Itu yang pesanin kata-kata yang diberikan kepada saya. Waktu itu saya karena belum tahu tentang kondisi yang ada pada saat itu, jadi saya bilang saya masih betah. 1 minggu berlalu, ketika saya udah mulai mengikuti, saya udah merasa bahwa tidak bisa lagi untuk saya tinggal di sini. Saya rasanya mau pengen pulang. Tapi ketika malamnya seminggu tuh dipanggil lagi saya ke kantor, ditanya lagi di saya bahwa apakah kamu betah untuk melayani Tuhan di tempat ini? Sebelum saya berkata atau saya berbicara untuk berkata tentang niat saya untuk mau pulang, disambung oleh pemilik panti itu berkata bahwa boleh engkau di gereja, boleh engkau melayani di gereja, boleh engkau memenuhi panggilan kamu untuk melayani firman Tuhan di gereja dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau engkau di sini, engkau tidak menaikkan panggilan pelayananmu untuk melayani orang-orang yang ada di sini, maka engkau adalah orang-orang yang tidak memenuhi panggilan pelayanan Tuhan. Dari situ saya merasa bahwa untuk apa saya di sini kalau saya langsung pulang seperti itu. Jadi di situ saya berpikir lagi bahwa saya harus selesaikan pelayanan saya di tempat ini. Apapun yang terjadi, saya harus menyelesaikannya. Jadi ketika saya sudah bilang kata saya di sini betah, jadi karena dibilang saya betah, jadi bapaknya bilang kalau kamu betah semangat untuk bekerja. Jadi di sini apa yang saya ingin sampaikan bagi kesaksian ini bahwa terkadang Tuhan izinkan untuk kita ada dalam situasi yang dimana tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, jadi ketika Tuhan menempatkan kita di mana pelayanan yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan, dikatakan bahwa kamu ke sini ya. Jangan kamu kemana-mana, kamu harus ke sini. Kamu melayani orang-orang di tempat ini. Nah, ketika kita ditempatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, saya percaya bahwa pasti di dalam hati kita itu merontak. Tetapi di sini saya mau mengatakan bahwa jangan sampai kita lari dari panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi teman-teman semua, marilah kita itu harus menunaikan panggilan pelayanan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, jadi ketika saya sudah selesai dari sini, baru saya mengerti bahwa inilah panggilan yang benar-benar Tuhan uji dalam setiap kehidupan saya. Jadi berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang
hal-hal yang kita alami, menguasai diri, segala itu benar-benar saya sudah merasakannya waktu di panti itu. Jadi ketika saya benar-benar bagaimana harus menjaga, menguasai diri saya, amarah ketika menghadapi orang-orang pada saat di panti. Nah itu yang membuat saya, karena saya ini orangnya suka emosi juga, jadi ketika saya tidak sesuai dengan apa yang saya mau, di situ saya sering suka marah. Jadi ketika saya di tempat situ saya banyak belajar lewat orang-orang pada saat itu sangat luar biasa. Ya dikatakan mereka juga orang-orang yang tidak waras, tapi di situ saya belajar bagaimana benar-benar merendahkan diri, benar-benar tulus untuk merendahkan diri. Nah itu yang saya sangat bersyukur buat Tuhan. Ya banyak orang tidak bukannya apa ya, banyak orang Tuhan tidak percayakan untuk melayani di hal seperti itu, tetapi bersyukur buat Tuhan karena Tuhan sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani di sana. Ya kita lanjut ya. Jadi di sini juga Paulus sudah memang sangat, kenapa sampai Paulus ini dia sangat mendesak Timotius untuk melakukan kedua panggilan pelayanan itu yang Paulus tekankan kepada Timotius. Hal yang pertama yang saya dapatkan di sini di dalam pembacaan kita ini, yaitu yang pertama, yaitu karena makin berkembangnya ajaran-ajaran palsu. Jadi kita bisa lihat di ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, ini adalah di mana bahwa kenapa sampai Paulus dengan tegas-tegas untuk dengan cepat-cepat, maksudnya dengan cepat terdesak untuk mau berkata kepada Timotius untuk dia memberitakan firman Tuhan, melayani, memenuhi panggilan pelayanan. Karena pada saat itu ada banyak sekali ajaran-ajaran palsu, banyak sekali guru-guru palsu pada saat itu, sehingga mereka bisa berbalik dari kebenaran firman Tuhan, sehingga Paulus dengan tegas untuk mendesak Timotius untuk dia harus memenuhi panggilan pelayanan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menegaskan kepada Timotius supaya ketika dia ada di tempat itu pun dia harus menguasai dirinya, karena di situ ada banyak sekali ajaran-ajaran palsu, ada banyak sekali guru-guru palsu yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang tidak sehat, sehingga itu yang membuat Paulus supaya mendesak Timotius untuk harus memenuhi panggilan pelayanannya. Ya, baik. Yang kedua yaitu adalah karena Paulus sadar bahwa waktu hidupnya tidak lama lagi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan bahwa mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, jadi di sini Paulus sudah mengetahui bahwa akhir hidupnya itu tidak lama lagi, sehingga dia mendesak Timotius untuk dia harus menunaikan panggilan pelayanannya. Nah, karena di sini bahwa di sini ayat yang 6 ini sudah dikatakan bahwa mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Nah, jadi di sini Paulus sudah mengetahui bahwa kematiannya sudah dekat. Jadi itulah sebabnya dia bersungguh-sungguh untuk mendesak Timotius untuk memenuhi panggilan pelayanannya itu. Nah, di ayatnya yang ke-7 di situ dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi di sini Paulus juga berkata kepada Timotius bahwa dia sudah memelihara imannya. Kamu Timotius harus juga memelihara imanmu seperti Paulus. Apa yang saya ingin berkata di kebenaran firman Tuhan ini, bahwa terkadang seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita sering berbohong, mungkin itu tanpa sadar kita lakukan.
Nah, tetapi itu adalah salah satu di mana kita tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi di sini supaya di sini dikatakan bahwa kita itu harus memelihara iman. Nah, iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, jadi bukan iman kepada siapa-siapa, tetapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena kenapa kita harus memelihara iman? Di sini ayat ke-8 sudah dikatakan bahwa sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Nah, dikatakan bahwa telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatanganku. Jadi di sini Paulus ingin juga berkata kepada Timotius bahwa, dan bukan hanya Timotius tetapi kepada kita semua, bahwa kita itu harus memelihara iman kita sampai akhir hidup kita. Kenapa kita harus memelihara iman kita? Karena pada akhir kehidupan kita akan menerima mahkota kebenaran itu daripada Tuhan. Dan itu yang dikatakan pada Timotius yang dikatakan Paulus kepada Timotius, bahwa dia harus memelihara imannya sampai akhir hidupnya, karena dia akan memiliki mahkota kehidupan. Bukan hanya kepada Paulus, bukan hanya kepada Timotius, tetapi di ayat yang di bagian terakhir di situ dikatakan bahwa juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kedatangannya ini N-nya menggunakan huruf besar, kedatangannya itu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita harus memelihara iman kita. Nah, di sini saya tidak mau banyak berbicara karena saya percaya bahwa mungkin teman-teman juga ingin ingin menceritakan juga tentang kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mungkin ada pengalaman apa gitu. Tetapi yang saya tekankan di sini pada malam hari ini bahwa kita itu harus menunaikan panggilan pelayanan kita. Kita bisa melihat banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang yang sekolah teologi, banyak orang-orang yang dikatakan diaken, majelis, tetapi ketika sudah dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, mereka tidak menggunakan panggilan pelayanan mereka untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini datang kepada kita supaya kita harus menaikkan panggilan pelayanan kita itu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi saya percaya bahwa setiap kita pasti punya pergumulan, setiap kita pasti punya masalah, tetapi bukan karena masalah persoalan yang kita alami sehingga atau apa yang kita alami sehingga kita tidak lagi mau melayani Tuhan, tidak lagi mau memenuhi panggilan pelayanan kita ini. Jadi kesimpulan yang saya bawa di malam hari ini, yang saya mau berikan bagi kita malam hari ini, bahwa apapun yang terjadi, baik waktunya atau tidak baik waktunya, keadaannya tidak mendukung sekalipun, ketika Tuhan sudah memberikan kita untuk melayani, kita harus siap sedia untuk melayani Tuhan. Jangan sampai kita lari dari pelayanan kita. Kalau kita lari dari pelayanan kita, maka itu sudah beda atau sudah lain ceritanya. Jadi jangan sampai kita lari dari panggilan untuk melayani Tuhan. Ya, panggilan melayani Tuhan itu yang seperti yang tadi saya sudah bilang, ada yang ditekankan Paulus tadi ada dua, yaitu memberitakan firman dan melayani Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah mungkin yang saya bisa bagi pada malam hari ini. Karena saya juga tahu ya di sini juga banyak teman-teman yang ya mungkin basicnya di teologi, jadi mungkin bisa lebih mendalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya serahkan kepada yang bertugas. Baik, terima kasih atas firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, yang begitu luar biasa ya, yang memberkati kita pribadi. Yang dimana bahwa kita pada malam hari ini diajarkan kita, tema kita ya sesuai dengan judul perikop kita pada malam hari ini, yaitu
penuhilah panggilan pelayananmu. Ya, teman-teman, kita bersyukur banget ya, ingat malam hari dalam terus ketika dia mengasih dalam panggilannya. Nah, untuk kita pada malam hari ini teman-teman, bukannya kepada Timotius ya, kita semua yang ada di Zoom ini, baik pun kamu teologi pun kamu ya, penuhilah panggilanmu. Lewat apa? Lewat hidup kamu lah, itulah panggilan kita, itulah pelayanan kita ya. Bagaimana kita menjadi berkat kalau hidup kita pun tidak jadi berkat bagi orang banyak, tapi ya dari diri kita sendiri ya, dari diri kita sendiri itulah akan jadi situ pelayanan kita dan panggilan kita. Bagaimana kita bersedia, siap sedia ya, baik kita dikasih pelayanan WL, doa syafaat, firman Tuhan. Belum siap ya, saya belum bisa ya, sampai kapan kalau nggak bisa. Tapi teman-teman ya, Tuhan ini ya luar biasa ya bagi kita ya. Saya juga pribadi sangat terberkati sekali. Terima kasih untuk Saudara Markus yang sudah memberikan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Saudara Markus dalam pelayanannya dan juga perkuliahannya ya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan semangat selalu. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan yang berjudul Tangan Tuhan Tak Kurang Panjang. Ya. 1, 2, 3. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kepada pendoa syafaat saya persilahkan. Shalom teman-teman. Shalom. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Namun sebelumnya jika ada pokok doa atau pergumulan teman-teman semuanya, boleh disampaikan, kita akan doakan bersama. Saya minta dukungan doa teman-teman.
supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus ya. Oke, baik, mungkin dari saya ya. Minta tolong buat teman-teman untuk berdoa buat keluarga saya, yang dimana saya tidak tahu kenapa di dalam tahun ini banyak hal yang terjadi yang saya alami dalam keluarga saya, yang dimana orang tua saya awal bulan Februari mengalami kecelakaan, dan ya puji Tuhan sudah keluar dari rumah sakit, tetapi masih dalam pemulihan, yang kedua biar cepat sembuh. Terus yang kedua itu juga buat kakak saya, yang dimana baru kemarin melahirkan, tapi tidak lama kemudian anaknya meninggal. Jadi ya untuk berdoa, karena itu anak saya bilang harapan buat kakak saya, tetapi ya Tuhan punya rencana yang lain. Jadi minta doanya biar mereka juga tetap kuat. Bahkan kalau saya juga, karena dalam persiapan untuk memasuki dunia praktek, ya biar Tuhan tolong, biar bulan yang ke-6 saya bisa turun ke sekolah untuk praktek, ya biar Tuhan lancarkan, biar biaya yang dibutuhkan, terus tempat tinggal yang saya butuhkan, sekolah yang saya mau ngajar, biar Tuhan sediakan yang terbaik. Mungkin itu saja yang saya. Terima kasih. Pokok doa dari saya adalah hanya tapi yang kedua mendoakan terus pengerjaan skripsi kami. Saya sendiri baru 1 kali bimbingan, itu pun secara online, dan ya terlebih dosen bimbingan saya, semoga beliau itu bisa memberikan bimbingan yang baik bagi kami, dan terlebih saya, karena saya juga sangat agak bimbang dalam mengerjakannya. Ya tentunya karena banyak kesibukan dan juga keterbatasan. Jadi biarlah itu Tuhan yang campur tangan, sehingga nanti tidak ada halangan bagi saya, bagi kami juga teman-teman praktek yang sedang praktek, tidak berhalangan untuk diuji di bulan 8 atau bulan apa nanti ditentukan. Ya, itu saja sih yang saya minta dukungan doa dan juga kesehatan saya di tempat ini. Terima kasih. Kita akan berdoa bersama-sama, bukan hanya saya yang berdoa, kita akan berdoa bersama-sama. Semoga teman-teman yang dalam pergumulan pada saat ini, Tuhan akan menjawab setiap pergumulan teman-teman semua. Baik, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, yang bertata di dalam kerajaan, kami bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan atas kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dari pagi, siang, sore, hingga sampai malam hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih ini kami anak-anak-Mu mau menaikkan setiap pokok doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan apa pergumulan kami, kiranya Tuhan mengarahkan telinga untuk mendengarkan setiap seruan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menaikkan setiap pokok doa syafaat kami, ampuni kami terlebih dahulu Tuhan. Apapun kesalahan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja Tuhan, baik dari perkataan kami, pikiran kami, hati kami, dan bahkan penglihatan kami Tuhan, ampuni kami, kiranya jangan menjadi penghalang untuk kami setiap menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya negara kami, negara Indonesia pada saat ini Tuhan, yang sedang dilanda penyakit COVID-19 Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi itu atas izin kehendaknya Tuhan. Kami memohon kesembuhan buat negara kami Tuhan, agar negara kami kembali sehat dan negara kami kembali pulih Tuhan. Kiranya apapun yang terjadi itu akan menjadi pembelajaran buat kami umat manusia yang selalu
melakukan kesalahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat Presiden kami Joko Widodo dan bahkan jajaran-jajarannya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan memberikan mereka kesabaran untuk memimpin negara ini Tuhan, agar negara kami menjadi negara yang memuliakan nama-Mu dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para penginjil atau hamba-hamba Tuhan di seluruh tanah air ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat mereka, kiranya Tuhan menaungi dan menolong setiap mereka, kemanapun mereka berada Tuhan. Dan Tuhan menyertai mereka, melingkupi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan begitu juga keluarga mereka yang ditinggalkan, kiranya Tuhan terus melindungi dan menjaga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, terkhususnya buat grup NYG dan para pengurusnya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan untuk menjadi berkat di sekeliling mereka dan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing kemanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai mereka, melindungi mereka. Dan Tuhan berikan mereka kesehatan yang sempurna agar mereka terus menjadi kemuliaan nama-Mu dalam kerajaan surga. Dan juga saudara-saudara kami yang menempuh pendidikan Tuhan, kiranya mereka terus bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Kak Krisman Jebua yang sedang dalam pergumulan pada saat ini Tuhan. Apapun pergumulannya kami berdoa hanya Tuhan yang tahu. Karena Tuhan menjawab apa pergumulan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Kak Time yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Kak Arlis atau keluarganya atau bapaknya yang sudah Engkau panggil Tuhan, dan buat keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan memberikan sukacita, kiranya Tuhan memberikan penghiburan atas keluarganya Tuhan. Dan kami percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu memberikan mereka sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Kak Markus, buat keluarganya yang sedang dalam masalah pada saat ini Tuhan. Apapun yang terjadi pada keluarganya pada saat ini, kami percaya ada sesuatu yang Tuhan rencanakan. Ada hal yang Tuhan rencanakan yang sungguh luar biasa bagi keluarganya Tuhan. Dan begitu juga Kak Markus yang akan praktek bulan 6 Tuhan, kiranya Tuhan melingkupi hamba-Mu dan menaungi hamba-Mu dengan kekuatan, dengan mental yang siap untuk menghadapi kemanapun dia akan praktek nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Kak Isabella dan buat keluarganya Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan bahwa kami anak-anak-Mu selalu mendoakan keluarga kami, dan kami berdoa buat keluarganya Kak Isabella, kiranya Tuhan terus menaungi, melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Kak Anis Lois atau majikannya yang sedang COVID pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kiranya Tuhan memberikan pemulihan, hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Kak Gusman dan Kak Lestari yang sedang dalam keadaan menyusun skripsi pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan, memberkati kesehatan mereka, memberkati setiap apapun yang mereka butuhkan di dalam menyusun skripsi, baik itu mental, tenaga, dan kesehatan. Kiranya Tuhan melindungi mereka dan memberikan mereka pikiran untuk menyusun skripsi Tuhan, dan juga Tuhan memberkati setiap jaringan yang mereka pakai ataupun buku-buku yang mereka pakai Tuhan. Kiranya itu berjalan dengan baik sehingga skripsi mereka dapat menjadi berkat bagi sekolah dan kemanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kami anak-anak-Mu yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kami dan melindungi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.